mungkin ya jadi pertimbangan. Terima kasih Dokter Teddy Ya, Hartono. makasih. Makasih. Nanti kita catat ya Dokter Piprim. Ya, ya. Baik, mungkin Ya, kita terima cukup. kasih Dr. Pipin. Ya, Mohon Ya, maaf makasih lahir Bang dan Joni. batin. baik. Terima Makasih. kasih kepada Dokter Piprim, Dokter Adi Dahlan, Dokter Rizky, Ada Dokter. dokter Ratna loh, dokter Adi. Oh, Dokteran ada ya? Ada tuh. Semangat Dr. Ratna. malam, malam Dokter Ratna mana nih? Saya Gimana belum. Dokter Ratna mau kasih Oh ada ya komentar? dokter Ana. Iya, Kalau iya, ada iya. dokter Ana Om, nggak? om. Itu tadi juga dokter Ana. Udah jalan nggak ke PT UN sama Perdata itu ya? Ada Ya, beliau. Beliau ada tuh. Nah, sebentar. Saya Saya nggak tahu kalau memang ada. tampilkan dulu. Semangat dok. Malam Dokter Ratna. ya, selamat malam Kang Hadi. Maaf saya tadi masuk sudah di akhir-akhir karena Ya, baru maaf, dapat saya nggak linknya. kelihatan ya. Maaf saya off cam ya Kang Ah, Hadi. ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan Dokter Ratna. Ya, terima kasih semua perhatian, semua usaha Dr. Piprim dan tim betul-betul semua concern dengan kasus saya dan mudah-mudahan memang memang banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di yang saya alami ya sehingga memang susah untuk membuktikannya itu susah gitu. Jadi saya dengan tim PH dengan pengacara juga bagaimana sih cara membuktikan kejanggalan-kejanggalan ini tuh betul-betul sulit gitu. Untuk rekomendasi MDP yang pertama saja itu kami minta aja tidak diberikan. Tidak diberikan oleh MDP. Kami bersurat sudah 2 kali bersurat dari tim pengacara dan tim ID Pangkal Pinang, tim ID Bubble sudah meminta juga tidak diberikan. Kami baru mendapatkan itu setelah menjadi barang bukti, jadi alat bukti di pengadilan. Sehingga dari situlah kami baru tahu bahwa bentuk rekomendasi MDP yang pertama seperti itu. Nah, di situ baru kita tahu bahwa ternyata memang janggal di depan 9 dokter yang direkomendasikan kok saya gitu ya di akhir. Nah, itu dari situ memang akhirnya tim pengacara dengan di pledoi juga sudah pembelaan sudah memasukkan juga untuk MDP segala macam itu sudah dimasukkan ya Kang Hadi dan teman-teman semuanya. Dan memang tadi akhirnya dengan kejanggalan tersebut MDP melakukan sidang kedua gitu ya, melakukan sidang kedua yang memang akhirnya menghadirkan saksi ahli yang Dr. Rizky tadi sudah sampaikan dan itu baru putusan tadi hari ini baru dibacakan putusan dari MDP dibuka untuk umum dan tapi kami memang belum diberikan salinannya atau surat putusannya belum diberikan soft filenya maupun hard copy-nya gitu. Jadi saya juga tadi meminta tapi belum direspon untuk salinan putusan tersebut karena kan biar dianalisa kembali karena memang aneh juga putusannya kok seperti itu gitu. Karena yang jadi putusan putusannya tuh terhadu satu itu saya tuh terbukti melakukan pelanggaran disiplin untuk poin yang tidak hadir, tidak datang memeriksa pasien. Karena kan itu pengaduannya banyak, poin-poinnya banyak. Nah, poinnya banyak. Nah, yang menjadikan pelanggaran itu adalah yang poin saya tidak datang di hari Minggu gitu. Nah, kemudian untuk poin yang lain terbukti tidak melakukan pelanggaran disiplin gitu. Jadi aneh gitu ya menurut saya sih itu aneh karena di situ pun dari dasar MDP juga disebutkan hospital by law yang di dalam hospital by law pun ada bagaimana aturan untuk visitasi, bagaimana aturan untuk on call, bagaimana aturan kita untuk melakukan konsultasi baik online gitu ya sehingga semua diatur di dalam hospital by law. Nah, kenapa itu tidak diindahkan oleh MDP itu juga jadi pertanyaan saya di dalam mendengarkan amar putusan tersebut begitu. Nah, itu akhirnya ya terjadi putusan seperti itu dan sanksinya tadi
teguran tertulis gitu. Tetapi untuk dokter yang lain kok tidak gitu. Padahal kan sama-sama nih untuk dokter jantung yang memang pasien ini kasusnya adalah kasus jantung, kok dokter spesialis jantungnya tidak hadir pada saat hari Sabtu pun atau hari Minggu pun juga tidak menjadi pelanggaran disiplin. Itu juga sesuatu yang menurut saya janggal juga gitu ya. Kenapa? Apakah saya sebagai DPJP saya yang bertanggung jawab semuanya ya juga kan juga aneh juga karena kan kita bekerja berdasarkan disiplin ilmu masing-masing, kompetensinya masing-masing begitu. Jadi itu yang tadi saya juga sudah langsung sampaikan kepada ketua IDAI, Dr. Piprim dan juga kepada ketua PBID, Dr. Slamet juga sudah saya sampaikan amar putusan yang tadi siang disampaikan oleh Majelis MDP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk tadi PT UN itu sudah kami lakukan, sudah kami gugat rekomendasi MDP, itu sudah digugat di PT UN, tetapi memang banyak kendala gitu ya, banyak karena nih sifatnya mungkin administratif, jadi banyak juga yang hal-hal administratif yang harus yang harus dipenuhi dan memang belum dilakukan. Nah, itu yang menjadi ganjalan-ganjalan yang saya hadapi dengan pengacara gitu. Jadi ya akhirnya lama nih. Kemudian kami juga melakukan gugatan perdata EPMH terhadap lembaga-lembaga negara yaitu Presiden, Menteri Kesehatan, Kapolri, kemudian Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan itu ada beberapa tergugat dan tergugat yang kami lakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan itu sekarang sudah sampai kemarin terakhir itu penyerahan bukti awal. Nah, setelah bukti awal sudah selesai dilakukan kemarin, kemudian nanti 2 minggu lagi ada pembacaan putusan sela. Itu yang sedang dilakukan upaya-upaya hukum yang saya lakukan dengan pengacara, bagaimana bagaimana supaya kriminalisasi ini betul-betul bisa diselesaikan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kang Hadi dan Dr. Piprim, Dr. Prof. Haryono, Dr. Azal yang sudah memang dari awal ini membantu dari awal betul-betul mendampingi saya sampai saat ini. Terima kasih, mohon doanya. Memang ini putusan tanggal 20 besok. Mudah-mudahan nanti putusannya bisa hasil yang baik begitu ya. Mungkin itu saja dulu. Ya. Terima kasih Dr. Ratna. Kami seluruh Indonesia mendoakan. Dr. Ratna ini tegar banget. Ya, betul-betul. Saya aja nggak sanggup nih ngelihat ini begini. Terima kasih ya Dr. Ratna yang tabah ya. Baik. Semangat, Dok. Ya, terima kasih.